jelek. Maka lihat sholatnya orang itu. Sholatnya baik, insya Allah yang lain baik. Tapi Mas Adi, saya lihat ada orang yang sholat, rajin sholat ke masjid, tapi sama tetangga nggak akur, sama tetangga nggak baik, belum sholat nih. Dia itu belum sholat. Orang sholat nggak kayak gitu, mesti belum benar sholatnya. Orang yang sudah benar sholatnya nggak mungkin gitu. Karena sholat itu diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu maknanya apa? Hablum minallah dan hablum minannas. Salam itu hablum minannas, menebarkan kebaikan. Salam perdamaian, keselamatan. Ngakunya Islam, rajin ibadah, tapi menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan, menebarkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat, itu belum sholat. Sholat enggak kayak gitu. Sholat itu diakhiri dengan salam. Aplikasi, makanya ciri umat Nabi Muhammad itu kan nampak di wajahnya min athari sujud, tanda bekas sujud di wajahnya. Maksudnya apa? Pak, kita itu kalau punya KTP itu mesti ada apanya? Fotonya. Foto itu mesti gambar apa? Sikil, tangan, atau wajah? Wajah. Nggak mungkin dong foto KTP sikil, gambar tangan, nggak mungkin. Mesti gambar wajah. Betul? Kenapa? Wajah itu identitas, mengenali orang lewat wajah. Karena itulah Allah berfirman, wujuhum min athari sujud, nampak dari tanda-tanda bekas sujud di wajah mereka. Maka orang yang rajin sholat itu nampak akhlaknya, akhlakul karimah. Karena sholat itu tujuannya mesti akhlak, mesti akhlak. Karena inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tujuan kita sholat untuk akhlak amar ma'ruf tadi itu ya, akhlak yang bagus, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Puasa tujuannya juga akhlak. Tujuan puasa apa? La'allakum tattaqun, itu akhlak juga. Tujuan puasa akhlak, tujuan ibadah akhlak. Bahkan iman, contoh perbuatan iman itu adalah akhlak. Iman, may yu'minu billahi wal man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, ini iman. Fal yukrim dhaifah, hendaklah memuliakan tamu. Muliakan tamu akhlak bukan? Akhlak. Jadi puncak iman itu mesti akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang punya iman kepada Allah, iman hari akhir, iman loh, tauhidnya benar, berkata yang baik atau diam. Perkataan yang baik itu akhlak bukan? Akhlak. Jadi semua ini ujungnya adalah akhlak. Iman buahnya akhlak, sholat buahnya akhlak, puasa buahnya akhlak. Semua mengerucut kepada akhlakul karimah. Masya Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua orang yang dimudahkan Allah untuk mengerjakan sholat, mengerjakan sholat, bil khusus sholat tepat waktu. Bahkan ketika meninggalnya putranya Al-Imam Habib Umar bin Abdurrahman Alatos, bapaknya itu namanya Habib Abdurrahman Alatos, disebut Alatos. Alatos itu artinya bersin. Dulu ada menteri luar negeri namanya Ali Alatas. Alatos itu habaib, itu masih keturunan Nabi itu. Alatos itu artinya bersin. Orang yang pertama bergelar Alatos itu Abdurrahman Habib Abdurrahman Alatos. Itu yang pertama kali bergelar Alatos. Kenapa? Pernah bersin dalam perut ibunya. Jadi ketika ibunya mengandungnya, dia bersin, kedengaran orang-orang di sekitarnya, ibunya dengar. Tapi bukan sekedar bersinnya yang bikin orang kaget. Anak ini dalam kandungan bukan cuma bersin. Setelah bersin dia mengucapkan Alhamdulillah, dan ucapan Alhamdulillahnya terdengar orang-orang di sekitarnya. Maka ketika anak ini lahir diberi nama Abdurrahman Alatos. Cucu-cucunya semua dikasih nama Alatos sampai hari ini. Bersin Nabi. Nah, putra beliau Habib Umar bin Abdurrahman Alatos, pernah anaknya meninggal. Ketika anaknya meninggal, orang pada ziarah, takziah. Begitu jam sholat, beliau langsung sudah ada di masjid. Kata beliau apa? Kalian itu menganggap remeh musibah agama.
bagiku, kalian menganggap musibah dunia itu musibah berat. Bagiku musibah berat adalah musibah agama. Aku lebih baik, bagiku lebih ringan kematian anakku ini daripada aku ketinggalan sholat berjamaah. Kata beliau, aku ketinggalan sholat berjamaah itu musibah lebih berat daripada meninggalnya anakku ini. Itu kata beliau, seorang ulama yang bernama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Subhanallah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua dimudahkan Allah untuk mengerjakan sholat berjamaah. Nih, semua insya Allah rajin sholat berjamaah, hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di majelis-majelis para ulama. Sungguh dalam kitab Lubabul Hadis terakhir tuh ya, di akhirat itu dikisahkan dalam hadis Rasul bersabda, ada orang itu dibawa malaikat ke neraka, dipanggil sama Allah, ya malaikat, susul hambaku itu, tanyakan kepadanya apakah di hatinya ada cinta kepada ulama. Ketika malaikat mendatangi dia, tanya, Mas, kamu cinta ulama enggak ketika di dunia? Enggak, saya enggak cinta sama ulama. Lapor ke Allah. Kata Allah, kalau dia enggak cinta ulama, tanyakan dia, pernah enggak duduk satu majelis dengan ulama? Ditanyakan, enggak pernah saya duduk majelis sama ulama. Kata Allah, kalau gitu tanyakan kepada dia, pernah enggak makan bareng sama ulama? Ditanyakan oleh malaikat, enggak pernah makan bareng sama ulama. Allah nanya lagi, coba cek namanya sama enggak dengan nama ulama. Dicek namanya bukan nama ulama. Kata Allah, cek bapaknya, datuknya, kakek, simbahnya, ada enggak yang namanya sama dengan nama para ulama? Kata malaikat, enggak ada yang mirip dengan nama ulama. Nama dia, bapaknya, mbahnya, datuknya, enggak ada yang mirip nama ulama. Apa kata Allah? Kalau gitu masukkan dia ke dalam surga. Loh, kok bisa? Malaikat tanya, dia kan tidak pernah ada cinta, tidak pernah duduk sama ulama, namanya tidak nama ulama, tidak pernah makan bareng sama ulama, bapaknya, kakeknya tidak sama dengan nama ulama. Kok engkau masukkan surga ya Allah? Aku lebih tahu keadaan hambaku daripada engkau ya malaikat. Dia memang tidak cinta kepada ulama, dia memang tidak pernah duduk makan bareng sama ulama, tetapi dia mencintai orang yang mencintai ulama. Tapi dia mencintai orang yang mencintai ulama. Subhanallah, mencintailah ulama. Tidak mampu mencintai ulama, cintai orang yang mencintai ulama. Tapi jenengan kan sering duduk bareng di majelis-majelis para ulama. Insyaallah jenengan semua ahli surga semuanya. Kita tutup dengan doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT dengan keberkahan majelis ini yang sempit dilapangkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, berkah melimpah datang dari segala arah tanpa susah payah. Mudah-mudahan panjenengan semua yang hadir di sini diangkat dosa-dosanya oleh Allah, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini yang punya hajat belum dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila taufik wal hidayah, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa ibu tadi yang menang arisan saya dibagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasih kepada Ustaz Adi Abdillah yang memberikan tausiahnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan beliau dan semoga kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu lain-lain sekedar pengumuman pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita mendapatkan sedekah konsumsi bakso dari Bu Tini Sunarto beserta keluarga. Monggo kepada jamaah sekalian yang ingin pesen bakso juga bisa ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Tini Sunarto beserta keluarga. Semoga menjadi amal soleh Bu Tini Sunarto beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pengumuman infak yang terkumpul pada malam hari ini sejumlah Rp300.000. Alhamdulillah rabbil alamin. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah berinfak bersedekah. Mari kita doakan semoga kita semua yang bersedekah ini senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Dan bagi jamaah sekalian yang insya Allah ingin bersedekah untuk pengajian 2 pekan yang akan datang, bisa menghubungi Bapak Yuli atau Bapak Rudianta. Demikian dari kami, marilah kita akhiri pengajian pada malam ini. Sebelumnya kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdi Abdillah yang berkenan untuk mengisi pengajian pada malam ini, dan kepada jamaah sekalian yang berkenan hadir di pengajian pada malam ini. Kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama baca lafal hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.